Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil finalisasi desain web dan desain mobile kami. Ya, baik, sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosmida dengan NIM 2201886. Selanjutnya ada Nurul Anita. Nurul Anita dengan NIM 2201883. Selanjutnya ada Silsia. Silsia Ikhlas Salasa dengan NIM 220180111. Selanjutnya ada Agil. Agil Taurik Yolanda Nasution dengan NIM 220180101. Selanjutnya ada Lian. Muhammad Tri Nurliansyah dengan NIM 2201801118. Setelah perkenalan, izinkan kami untuk mempresentasikan desain web kami kepada Anita. Dipersilahkan. Ini adalah desain halaman web kami. Yang pertama itu ada halaman login. Di halaman login kami tidak menggunakan register karena admin hanya memiliki satu akun dan sendiri. Nah, setelah login, dia akan beralih ke halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard kami menggunakan sidebar yang terdiri dari 5 fitur ataupun 5 menu. Yang pertama ada dashboard, pesanan, kategori, produk, dan laporan. Nah, di halaman dashboard ini merupakan informasi secara ringkas terhadap website ini. Selanjutnya ada halaman pesanan. Di halaman pesanan, di sini terdapat semua daftar pesanan. Di sini kita bisa melihat statusnya, bisa ada yang selesai, dikirim, dan dikemas. Dan di sini kita juga bisa melihat detail dari setiap pesanan. Apabila kita klik detail, dia akan beralih ke halaman detail pesanan. Nah, di dalam detail pesanan, di sini menampilkan informasi secara detail terhadap pesanannya. Yang pertama di situ ada nama pembeli, nomor pesanan, tanggal, nomor telepon, dan alamat, serta produk yang dibeli. Misalkan di situ ada beras, minyak, dan totalnya. Dan di situ terdapat ekspedisi dan metode pembayaran yang dipilih oleh si user. Dan di sebelah kanannya ada total harga. Di total harga itu terdapat total harga barang serta dengan total ongkos kirim. Nah, di bawahnya ada status pesanan. Pesanan yang sedang dikemas, maka si admin akan mengklik dikemas. Apabila pesanan sedang dalam perjalanan, maka si admin akan mengklik dikirim. Dan apabila sudah diterima, maka si user akan mengklik diterima dan akan berubah warnanya. Selanjutnya akan beralih ke halaman kategori produk. Di halaman produk terdapat produk yang ada dalam toko ini. Di sini contohnya ada minyak, beras, mentega, coklat, dan susu kental. Di situ terdapat stok dan harganya. Nah, di halaman produk ini kita bisa menambahkan produk. Apabila kita klik tambah produk, dia akan beralih ke halaman tambah produk. Nah, di halaman tambah produk, kita bisa memberikan kayak nama produknya, deskripsi produknya, serta menambahkan image, harga, dan stoknya. Serta kita akan menceklis salah satu kategori dari produk tersebut, baru ditambahkan. Selanjutnya ke halaman kategori. Nah, di halaman kategori berisi semua kategori. Nah, di antaranya di situ ada bahan pokok, bumbu rempah, frozen food, makanan dan minuman instan, bahan kue. Nah, apabila diklik di salah satu kategori, maka dia akan muncul semua item-item yang ada dalam kategori tersebut. Misalkan bahan pokok, apabila diklik, maka di dalamnya ada minyak, garam, dan beras. Nah, di situ juga kita bisa menambahkan kategori. Misalkan di sini nama kategorinya dan serta gambarnya baru ditambahkan. Selanjutnya, yang terakhir itu ada laporan. Di halaman laporan, kita bisa melihat laporan sesuai yang kita inginkan. Misalkan itu bisa per hari, per tahun, ataupun per bulan. Nah, di sini sebagai contoh saya membuat laporan dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 26. Dimulai tanggal mulainya dari tanggal 24 dan tanggal selesainya di tanggal 26. Maka dia akan menampilkan secara menyeluruh pesanan ataupun produknya. Mungkin hanya ini. Baik, terima kasih Anita. Selanjutnya dari desain web ini kami sudah membuat atau ada progres sedikit dari web yang sudah kami buat. Ini adalah tampilan untuk login dari web yang telah didesain oleh Anita. Pertama, saya akan memasukkan email dari admin.
email dari admin ini ada database-nya, cuman karena admin cuman sendiri, tidak banyak admin yang bisa melakukan register karena admin cuman sendiri dan akunnya cuman satu. Ini halaman dashboard. Halaman dashboard yang seperti Anita bilang tadi, halaman dashboard ini terdiri dari ringkasan dari isi web. Di sini ada total produk terjual, pesanan, dan pesanan yang sedang dikirim. Yang pertama ada dashboard, di dashboard ada total produk. Jadi total produk ini jika diklik akan masuk ke produk sini. Cuman karena ini baru progres, jadi kami belum buat sampai sejauh itu. Selanjutnya ada total produk penjualan. Jika diklik akan masuk ke dalam laporan penjualan. Nah, setelah itu ada menu pesanan. Di menu pesanan ini, admin bisa mencari pesanan berdasarkan tanggal dan nama. Di sini ada status. Status di sini ada selesai, dikirim, proses, dan dibatalkan. Ini adalah filter. Selanjutnya ada kategori. Di kategori, seperti yang Anita bilang, ada 5 kategori di sini. Ada bahan pokok, bahan kue, bumbu rempah, frozen food, dan makanan instan. Di sini ada tambah kategori, tapi belum ada fungsi karena ini masih proses awal dan masih implementasi desain. Selanjutnya ada tabel produk. Tabel kategori ini bisa dipencet. Ini akan menampilkan bahan pokok. Ini juga akan menampilkan bahan kue. Selanjutnya di sini ada bumbu rempah, akan menampilkan bumbu rempah. Di sini ada gambar, nama, harga beserta deskripsinya. Selanjutnya ada produk, halaman untuk menampilkan semua produk yang ada dalam aplikasi ini atau web ini. Selanjutnya ada laporan penjualan, seperti Anita bilang tadi, laporan penjualan akan keluar semua laporan penjualan akan keluar di halaman ini. Dan jika ingin memasukkan tanggal, bisa di sini. Mau dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal berapa, boleh juga. Oke. Karena ini masih progres, mungkin masih segitu. Dan sekian dari saya. Silakan dilanjut ke desain mobile. Oke, baik. Saya ambil alih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain aplikasi kelompok kami yang berbentuk prototype. Nah, pada menu awal terdapat loading screen, lalu lanjut ke menu login. Nah, pada menu login sendiri terdapat 2 fitur, yaitu menu masuk dan menu daftar. Nah, apabila user yang sudah memilih akun, dia akan langsung memasukkan data berupa alamat email dan nomor telepon untuk masuk ke dalam aplikasi. Dan apabila user belum memiliki akun sama sekali, maka user dapat memilih menu daftar. Pada menu daftar sendiri terdapat beberapa data yang harus dimasukkan user untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan akun ke dalam aplikasi, yaitu ada nama, alamat email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Diisi dengan benar, lalu konfirmasi. Lalu user lanjut ke menu masuk. Di menu masuk juga terdapat fitur lupa sandi apabila user lupa sandi akunnya. Pada menu lupa sandi sendiri, itu user harus memasukkan alamat email yang tercantum pada akunnya dengan benar. Lalu aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang tertera untuk mengkonfirmasi bahwa akun akan diperbarui kata sandinya. Lalu masukkan kata sandi baru. Lalu user akan masuk ke menu awal aplikasi. Pada menu awal aplikasi belum dapat digunakan sama sekali fitur-fiturnya sebelum menambahkan alamat. User harus menambahkan alamat terlebih dahulu. Pada menu menambahkan alamat terdapat data yang harus diisi, yaitu nama, diisi dengan nama lengkap, lalu nomor telepon, lalu alamat itu berupa provinsi, kota, kecamatan, dan kode pos. Lalu juga masukkan jalan detailnya atau alamat detailnya, kayak seperti alamat saya sendiri itu Jalan Securai Utara, Pasar 2, Bukit 1. Oke, lalu simpan. Lanjut. Nah, baru dapat digunakan fitur-fitur pada menu aplikasinya. Di menu home sendiri itu terdapat beberapa fitur yang tersedia, yaitu menu home sendiri, menu kategori,
menu detail pesanan, lalu menu profile. Di menu home terdapat beberapa produk sebagai contoh yang dapat dibeli oleh user. Lalu user juga dapat mencari produk yang ingin dibeli karena ada menu pencarian produk. Lalu tersedia juga kategori produk. Itu kategori-kategori yang ada pada aplikasi kami. Pada menu kategori terdapat 5 kategori, yaitu bahan pokok, makanan atau minuman instan, bumbu rempah, frozen food, dan bahan kue. Pada masing-masing kategori terdapat beberapa item yang dapat dibeli oleh user. Seperti contoh, pada bahan pokok itu terdapat minyak, beras, dan garam. Begitu juga pada kategori-kategori lainnya. Lalu setelah menampilkan produk, user juga dapat memasukkan keranjang terlebih dahulu barang yang ingin dibeli. Oke, baik. Kalau gitu saya alihkan ke teman saya untuk dilanjutkan dalam menjelaskannya. Oke, ini merupakan tampilan keranjang belanja, di mana menampilkan daftar produk yang akan dibeli beserta jumlah dan harganya. Kemudian ada pun opsi untuk mengubah jumlah pesanan atau menghapus produk dari keranjang. Kemudian ada menu checkout. Pada menu checkout ini menampilkan subtotal produk yang dibeli. Kemudian juga terlihat alamat dan pilihan metode pembayaran, kemudian pilihan opsi pengiriman. Kemudian eh, buat pesanan. Nah, ini juga menampilkan eh, pesanan yang sudah dibuat dan statusnya seperti dikemas. Nanti admin akan mengkonfirmasi jika barang tersebut sudah dikemas. Kemudian dikirim, admin juga akan mengkonfirmasi jika barang tersebut sedang dalam pengiriman. Dan selesai. Barang tersebut akan terkonfirmasi selesai kepada admin. User akan mengklik pesanan diterima dan akan terkonfirmasi kepada admin bahwa pesanan sudah diterima. Nah, ini merupakan tampilan profile. Di sini terlihat tampilan foto profile, kemudian nama, bisa edit nama pengguna, telepon, ubah alamat, dan keluar. Oke, baik. Itu adalah penjelasan dari desain mobile kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil tentang progres untuk aplikasi mobile. Baik, ini adalah hasil progres dari pembuatan aplikasi mobilenya. Jadi, saya bentar, ulang. Jadi ini adalah hasil dari desain yang setelah dimasukkan ke dalam kode. Kepada Agil, silakan dijelaskan. Baik, ini adalah aplikasi yang telah dibuat. Nah, di sini ada fitur loginnya, ada fitur register. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini juga ada forget password untuk lupa kata sandi, di mana sini harus memasukkan email dan menerima kode OTP yang telah dikirim via email. Kemudian setelah itu bisa login. Ini adalah tampilan utamanya, tampilan home-nya. Kemudian di sini ada fitur kategori, di mana ada 5 kategori. Dan ini adalah isi produknya di setiap kategori. Kemudian ada fitur pesanan Anda atau riwayat pesanan di sini. Kemudian ada juga user atau profilnya di sini. Kemudian di sini ada keranjang atau checkout-nya.
Baik, untuk progres dari aplikasi mobile kami sekiranya masih segitu. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami. Baik, itu tadi penjelasan desain web dan desain mobile dari kami dan sedikit progres untuk web dan aplikasi mobile. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.